Satu juga sih sebenarnya Pak yang saya ingin membuktikan Pak bahwa artis itu kalau dia punya kemauan dan punya kemampuan juga bisa berhasil sekolah. Betul, Karena betul. selama ini kan orang berpikir bahwa kalau artis tuh bodoh-bodoh Pak, Mhm. sekolahnya nggak pernah bener. Iya, iya. Tapi saya ingin membuktikan bahwa artis pun kalau kita bisa sekolah dengan baik, kita bisa berusaha, pasti bisa mencapai tingkat yang tertinggi Pak. Betul. Halo Sobat The Maestro, jumpa kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Sobat Maestro, episode kali ini luar biasa. Kita kedatangan seorang tamu yang istimewa. Anda pasti akan terkejut karena tamu ini bukan tamu yang biasa, tamu yang luar biasa. Kalau Anda sekarang mengenal adanya grup band anak-anak muda atau disebut dengan boy band, tamu kita ini adalah sepengetahuan saya ini ya. Pengetahuan saya, tamu kita ini adalah boy band yang pertama di Indonesia. Tapi hebatnya lagi, Sobat Maestro, seorang artis yang menjadi tamu kita ini saat ini juga menjabat sebagai pejabat pemerintah. Pernah mendharma baktikan di Kementerian Keuangan, namun saat ini tamu kita ini menjadi asisten deputi digital di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sobat Maestro, mari kita sambut dengan gembira tamu istimewa kita, Mas Edwin Manangsang, Trio Rebels. Mas Edwin, apa kabar Mas? Kabar baik Pak Maranto, senang sekali bisa ketemu Bapak pada hari ini ya Pak ya, kita bisa ngobrol-ngobrol dan saya sangat menghormati Bapak sebagai guru saya selama saya kuliah di STAN dan terima kasih atas kesempatan untuk bisa berbincang-bincang hari ini Pak. Terima kasih Mas Edwin karena saya kira ini sebuah kehormatan juga bagi The Maestro yang selama ini kedatangan tamu yang sudah senior Mas. Nah, tetapi kita juga sangat bangga karena kedatangan tamu yang masih muda, punya latar belakang yang luar biasa, dan saat ini juga ikut menjadi salah satu penentu kebijakan publik di negeri yang kita cintai ini. Nah, Mas Edwin, nampaknya ini Sobat The Maestro pengen tahu ini sebetulnya. Mas Edwin kan pada saat mudanya, saya tahu persis waktu saya muda juga. Iya Pak. Mas Edwin masih sangat remaja waktu itu ya. Sekolah di SMA 15 ya Mas. Negeri 15 betul SMA Pak. Negeri 15. Kemudian ada sebuah boy band yang cukup terkenal waktu itu, namanya Trio Rebels. Dan kita semua kaget itu. Anggota Trio Rebels masuk sekolah tinggi akuntansi negara. Sekolah yang susah masuk dan susah keluar. Jadi gimana ceritanya ini, perjuangan Mas Edwin waktu itu saya kira bisa menjadi inspirasi dari anak muda sekarang. Monggo silakan Mas. Terima kasih Pak Maranto. Jadi memang betul Pak, saya lulus dari SMA Negeri 15 waktu itu tahun 83. Nah, pada tahun yang sama itu juga saya dengan teman saya Roni dan Yani berhasil memenangkan juara pertama tingkat nasional bintang radio TV remaja untuk kategori grup. Jadi itulah pertama kali kami mendapatkan prestasi tingkat nasional. Jadi untuk trio. Ya, kami bertiga ini kan berasal dari sekolah yang sama, di SMA Negeri 15. Kebetulan SMA Negeri 15 itu punya vokal grup yang sering muncul di TVRI tahun-tahun itu. Di tahun 80 sampai 83. Nah, kami berupaya untuk mencoba membentuk trio untuk mengikuti bintang radio TV remaja tahun 83 dan ternyata bisa masuk tingkat DKI kita juara 1 dan waktu tingkat nasional kita juga juara 1. Nah, pas saya lulus waktu itu jadi bulan Mei 83 dan lulus dan Juni 83 ya, waktu itu kan pertengahan tahun ya, lulus SMA ya. Iya, betul. Nah, kemudian setelah itu kan saya juga berpikir bahwa saya harus melanjutkan sekolah nih. Kemana saya harus melanjutkan sekolah? Waktu itu ada beberapa pilihan. Saya ikut waktu itu tes perguruan tinggi ya, masuk tes di
dulu namanya Sipen Maru ya. Betul, Sipen Maru kalau ya. nggak salah dulu. Sipen Maru ya. Sipen Maru itu saya ikut waktu di UI Hukum. Kemudian ada lagi Perintis 3 kalau nggak salah, tapi itu di daerah waktu saya ikut di Udayana. Dan yang ketiga ini saya milih STAN. Saya juga nggak tahu kenapa waktu itu saya milih STAN ya Pak. Mungkin untuk jaga-jaga aja supaya kalau satu nggak dapet mungkin ada bisa cadangan lah untuk yang bisa didapatkan ditembus lah Pak waktu itu. Nah kemudian saya ikut tes dan tiga-tiganya waktu itu UI, STAN dan Udayana. Kemudian waktu pengumuman saya kaget Pak. Ternyata saya diterima di STAN. Wah itu luar biasa blessing buat saya karena saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa diterima di STAN. Waktu itu STAN juga termasuk yang sulit, Pak. Sangat sulit dan sangat gembira sih sebenarnya. Dan selain STAN ternyata saya juga diterima di UI Hukum, Pak. Waktu itu dapat 2, yang Udayana saya nggak dapat. Nah, saya jadi bingung ini milih yang mana nih antara UI dan STAN. Waktu itu saya berpikir kalau saya ambil UI berarti saya masih harus keluar biaya lagi. Ya walaupun lebih murah ya dibandingkan kalau saya sekolah di swasta. Tapi kalau saya sekolah di STAN berarti saya sudah bisa mandiri nih. Saya tidak tergantung lagi orang tua. Paling tidak menyusahkan orang tua lagi. Karena tingkat 2 kan sudah dapat gaji, sudah CPNS ya. Betul. Akhirnya saya milih. Padahal saya kepengen sekali sekolah di UI karena UI kan gengsinya juga betul. Luar biasa ya. Orang-orang semua mendambakan bisa sekolah di UI. Tapi begitu saya berpikir, saya ambil STAN aja deh. Karena saya pikir saya pengen mandiri. Waktu itu saya pengen membanggakan orang tua juga. Tidak mau menyusahkan orang tua. Ya udah saya ambil STAN. Padahal waktu itu kan saya lulusan SMA IPA, Pak. Jadi saya nggak punya dasar sama sekali terkait akuntansi, tata buku dan hitung-hitungan, semua yang terkait ekonomi waktu itu tidak saya kuasai karena saya lulusan IPA Pak waktu itu. Dan akhirnya saya ambil STAN dan terpaksa saya tinggalkan UI-nya Pak waktu itu. Jadi saya masuk STAN, pokoknya saya yakin saya harus bisa masuk di sini dan mungkin saya berpikir juga waktu itu destiny saya mungkin jadi pegawai negeri kali ya. Jadi saya pikir dengan saya masuk STAN saya akan bisa jadi pegawai negeri, saya tidak perlu lagi cari-cari kerja, tingkat 2 saya sudah dapat gaji dan itu membuat saya ingin membanggakan orang tua. Itu sih sebenarnya sederhana kenapa saya pilih STAN. Luar biasa. Karena begini Mas Edwin ya, kalau kita bicara STAN itu memang kualifikasinya sangat bagus. Tapi persaingannya juga luar biasa saya kira. Satu, dan yang kedua itu STAN itu berasal dari seluruh Indonesia. Tetapi orangnya yang pintar-pintar semua. Betul, gitu loh, Pak. Nah, jadi saya kira Mas Edwin bisa masuk STAN itu masuknya susah gitu. Nah ini cerita keluarnya ini Mas Edwin. Karena yang saya tahu di STAN itu kan menganut prinsip drop out ya. Betul, Mas Edwin ya. Jadi kalau mahasiswa tidak memenuhi indeks prestasi tertentu harus keluar. Nah saya membayangkan Mas Edwin kan pada saat itu saya kira masuk STAN itu sudah mulai aktif mulai menyanyi Pak, di televisi dan itu kalau kita ngomong nyanyi kan persiapannya pasti banyak. Betul. Dan waktunya juga pasti banyak. Betul. Ini hebatnya Mas Edwin ngatur itunya bagaimana itu Mas? Dan kemudian yang lainnya waktu masuk STAN berarti kan mahasiswi kan sangat kaget sekali. Wah ada Edwin Manangsang ini. Gimana ceritanya Pak? Jadi begini Pak, sebetulnya waktu saya baru masuk STAN itu kan kami baru juara bintang radio TV tingkat nasional. Nasional. Jadi belum ada yang mengenal lebih dalam karena waktu itu kita baru. Nah, memang kami bertiga mulai merintis itu waktu saya masuk STAN Pak, merintis mulai muncul di TV, terus mulai ada beberapa acara di panggung yang kita ikuti gitu. Cuma ya karena kita masih baru dan masih junior jadi namanya tuh belum terlalu terdengar lah. Nah, itulah mungkin saya masih bisa membagi waktu untuk STAN waktu itu. Belum terlalu banyak acara, Pak. Tapi ya sudah ya harus, memang betul kata Bapak, kan kita harus latihan. Nggak mungkin kalau kita mau muncul, mau show, mau tampil di TV, nggak mungkin kalau nggak latihan. Jadi memang harus membagi waktunya juga sudah mulai saya atur supaya jangan sampai bentrok antara nyanyi dengan kuliah. Nah, waktu itu juga permasalahan yang utama adalah karena saya tadi
saya lulusan SMA IPA, Pak. Iya, betul. Harus belajar lagi masalah Iya, tata buku, tata buku Wah, itu itu ya. jungkir balik, Pak. Iya, Luar iya, biasa. iya, Saya itu untung sekali waktu tingkat 1 tuh masih bisa lulus, Pak. Itu udah hampir di apa namanya? IP-nya tuh hampir yang tidak lulus gitu, Pak. Borderis gitu. Oh, di border. Tapi saya punya tekad bahwa kalau saya sudah masuk di satu tempat, atau saya udah mulai suatu kegiatan, saya harus selesai, Pak. Nah, untuk itu saya berusaha untuk cari bagaimana saya supaya bisa belajar, bisa lulus, dan bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih terkait dengan tata buku dan akuntansi. Saya cari, Pak, teman-teman yang pintar. Oh. Saya cari teman-teman, kan betul seperti Bapak, kebanyakan dari daerah, Pak, teman-teman kita. Iya. Tapi pintar-pintar dan, waduh, kalau saya sih nggak ada apa-apanya, Pak, dibandingin mereka. Apalagi yang dari luar kota, Pak, ya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu luar biasa. Ya, karena perjuangan itu Betul, harus Pak. juga itu perjuangan. Betul, dan mereka rata-rata juara 1 semua, Pak, di kelas di sekolahnya, di kan, sekolah Pak. masing-masing. Betul. Nah, walaupun begitu saya merasa bahwa jarang sekali anak Jakarta yang masuk STAN, kan, Pak, Betul, waktu itu. betul, iya. Sehingga waktu itu kami pergaulan itu sangat apa namanya merakyat lah. Kita nggak ada yang siapa yang kaya, siapa yang miskin. Kita sama semua. Saya sukanya di situ di STAN. Kita nggak ada perbedaan. Jadi semua bergaul, tidak ada kelas-kelas gitu, Pak. Nah, siapapun bisa bergaul dengan siapapun gitu. Jadi nggak ada yang ini orang-orang kaya, orang miskin. Nggak ada, semuanya miskin, Pak. Waktu itu. Jadi saya pikir ini merupakan membentuk saya juga bahwa kita dalam bekerja juga tidak bisa membedakan orang-orang. Yang penting kita bisa melakukan tugas dengan baik gitu, Pak. Kemudian saya bilang tadi, saya cari siapa yang paling pintar di kelas, Pak. Saya tahu dia kos di tempat ini, saya kos di tempat dia juga, Pak. Jadi saya kos di tempatnya dia untuk bisa setiap hari saya minta diajarin gitu. Oh, luar biasa. Dan kebetulan orangnya baik, Pak. Iya. Bapak tahu siapa orangnya, Pak? Siapa itu, Pak? Itu sekarang Kepala BPKP, Pak, Muhammad Yusuf Ateh, Pak. Oh, Pak Ateh. Itu sahabat saya, Pak, kebetulan. Jadi saya yang diajar sama dia untuk tata buku, akuntansi. Dan kalau nggak ada dia mungkin saya nggak lulus, Pak. Iya, jadi kami waktu itu sama-sama satu kos ya, beberapa orang gitu. Kita hampir setiap malam diajar sama Ateh, Pak, untuk tata buku dan akuntansi. Wah, luar biasa. Oh, jadi seangkatan sama Pak Ateh. Seangkatan, Pak. Iya. Jadi ya kami bersahabat lah dari dulu gitu. Jadi tapi Mas Edwin keluarga kan di Jakarta waktu itu. Betul, Pak. Cuma kan saya tinggal di Tanjung Priuk, Pak. Oh, iya, jadi jauh kan, Pak, kalau ke STAN di sini di Purnawarman. Iya. Sehingga saya harus kos supaya nggak terlalu capek, Pak. Iya. Saya kira ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Jadi saya membayangkan Mas Edwin kan sudah cukup terkenal, artis. Kalau artis itu, kalau kita bicara tentang cost and benefit gitu ya. Tapi kan benefitnya waktu itu pasti kan meningkat dan masih muda. Masih muda itu artinya kan lihat duit kan pasti lebih senang gitu. Tapi ini pilih sekolah yang sulit itu tadi, tetapi dengan sebuah prinsip bahwa sekali masuk harus berhasil. Ya. Dan satu hal saya kira tadi mencari orang, mencari networking yang bisa membantu. Betul. Itu luar biasa gitu. Betul, Pak. Mudah-mudahan nanti Pak Ateh bisa ngelihat, jadi kemudian ingat kembali. Gitu. Selalu ingat, Pak, karena kami selalu silaturahmi, selalu ketemu, Pak. Jadi nanti pada saatnya saya akan undang Pak Ateh untuk bicara di sini. Jadi satu juga sih sebenarnya, Pak, yang saya ingin membuktikan, Pak, bahwa artis itu kalau dia punya kemauan dan punya kemampuan juga bisa berhasil sekolah. Betul, karena selama ini kan orang berpikir bahwa kalau artis tuh bodoh-bodoh, Pak. Sekolahnya nggak pernah bener. Tapi saya ingin membuktikan bahwa artis pun kalau kita bisa sekolah dengan baik, kita bisa berusaha, pasti bisa mencapai tingkat yang tertinggi, Pak. Betul. Jadi saya merasa bahwa mungkin, saya nggak tahu juga, mungkin saya pertama kali artis yang punya gelar doktor kali, Pak. Saya kira ya. Saya kira ya. Untuk doktor ekonomi ya, Pak. Jadi saya mau kasih lihat bahwa bisa kok sebenarnya. Dan sekarang anak-anak muda yang jadi penyanyi seperti Vidi Aldiano, Maudy Ayunda, Gita Gutawa, Afgan, itu semua punya S2 loh, Pak. Iya, betul. Jadi bukan berarti bahwa seniman itu bodoh, Pak. Betul. Seniman itu justru yang punya otak kiri dan otak kanan yang bisa seimbang, Pak. Iya, seimbang, iya. Saya kira mungkin challenge-nya, tantangannya adalah waktu dan disiplin, saya kira. Betul. Iya. Memang harus jungkir balik, Pak. Betul. Terutama waktu saya teringat waktu saya mulai membuat album pertama, Pak. Iya. Itu kan saya 83 kami juara, Pak. Baru punya album tuh 89.
album pertama Album yang pertama, meledak apa itu, Gadisku, Pak? Pak. Lagunya? Oh ya. Gadisku, Pak. Oh, Oh, gadisku, disku sasa sayang. sayang. Iya. Iya, iya, betul, 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 ya. Itu 6 tahun setelah kami berupaya untuk bisa eksis di dunia musik Indonesia. Iya. Dan pas waktu itu juga saya masuk tingkat 4, Pak. Iya, Nah, iya, Bapak iya. juga tahu kan di tingkat 4 itu nggak Wah, kalah susahnya itu. sama waktu kita Iya, ajuin itu. akuntan, Pak. Iya. Dan itu Dan saya kira dari Ajun masuk ke tingkat 4 itu juga saringannya makin rapat betul, itu. Pak. Betul, Pak. Itu luar biasa kalau Ajun bisa masuk ke tingkat 4 stan itu juga pilihan juga kan. Oh, ya saya bersyukur Pak waktu itu masih bisa tembus Pak masuk Iya. dan itu pas 2,5 tahun Pak. Oh, Ya, iya, jadi iya, pas iya. 2,5 tahun kemudian saya ikut ujian masuk tingkat 4 dan ternyata lulus Pak. Itu Iya. juga berkat bantuan dari Ateh. Ateh waktu itu kami tinggal di rumahnya belajar juga Pak untuk apa namanya masuk ujian tingkat 4 waktu itu Pak. Iya, iya, iya. Ini saya kira yang tidak diketahui gitu ya, bahwa ternyata Mas Edwin untuk mencapai seperti sekarang perjuangannya kan luar biasa gitu. Orang kan tidak akan mengerti ini. Ngertinya Mas Edwin kan nyanyi-nyanyi Oh kan. iya, lihat yang bagus-bagus aja Pak ya. Yang luar-luar Iya. aja. Bahwa ternyata banyak sekali usaha, upaya yang luar biasa. Iya, Saya kira ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda yang saat ini kan pengennya serba cepat itu. betul, instan Mas Pak Edwin, ya. Iya. instan gitu Jadi ya. kalau boleh saya kasih apa namanya informasikan juga dulu Pak waktu saya tingkat 4 kan kaset sudah keluar, album sudah keluar. Sehingga waktu itu untuk bisa apa namanya promosikan album kan kita harus Harus ke keluar daerah. daerah, iya Ke betul, daerah. betul. Hampir tiap minggu saya harus dari Jumat sampai Minggu sampai Senin tuh saya harus keluar daerah Pak untuk show, untuk acara TV dan acara TV pun weekdays Pak. Itu Oh, masuk tingkat 4 Pak. Jadi itu luar biasa itu wah, saya kira. itu Iya, benar-benar iya. jungkir balik, Pak. Iya, Dan iya. saya terpaksa harus mengerjakan PR itu di pesawat. Karena nggak ada waktu, Pak. Iya. Sabtu waktu itu Sabtu masih masuk, Pak. Sabtu siang saya sudah bisa berangkat ke luar kota. Sementara Sabtu pagi saya harus kuliah dan sudah ada PR harus diselesaikan hari Senin. Oh, iya, iya. Senin harus selesai. Mau tidak mau saya harus mengerjakan PR itu di pesawat, Dia Pak. bisa, iya, luar biasa. Bolak-balik begitu, Pak. Jadi memang Luar biasa. kalau bisa lihat Dan capek saya sih. kira itu sinergi dan kekompakan antara anggota trio Libel menjadi sangat Betul. menentukan ya Pak ya. Itu Betul, Pak. barangkali kan kalau yang nggak sabar kan ya udahlah kalau memang nggak bisa gitu. Jadi itu luar biasa itu kerjasama yang Jadi luar biasa. waktu itu kebetulan mereka juga pengertian Pak. Jadi saya bisa berangkat belakangan. Mereka Oh, berangkat duluan karena Sabtu kan saya harus kuliah dulu Pak. iya, iya. Jadi saya harus kuliah dulu, kemudian mereka berangkat duluan, saya bisa berangkat belakangan. Jadi bisa masuk kuliah dulu sebelum berangkat gitu. Oke, luar biasa. Saya kira saya saja yang sudah senior gitu melihat perjuangan itu, saya kira ini sebuah perjuangan yang mungkin kalau bisa kita telisik 1001 ini. Ada artis yang sudah populer dan kemudian punya keinginan yang kuat untuk terus mendapatkan level pendidikan yang bagus. Pada saat yang sama juga tetap masih harus menjalankan tugas keartisan. Ini luar biasa. Nah, Iya, Pak. Mas Edwin, pada saat Mas Edwin rekaman sambil sekolah gitu, adakah apa ya semacam pengalaman yang mengesankan dari lingkungan kuliah atau lingkungan artis, produser gitu, yang bisa menjadi pembelajaran kita, Pak? Sesuatu yang Mas Edwin ingat betul bahwa ini sesuatu yang memang sangat extraordinary gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari apa yang sudah saya alami ya memang masa-masa waktu saya kuliah tingkat 4 itu yang paling sangat berkesan buat saya Pak. Karena memang harus struggling ya Pak untuk bisa bagaimana supaya di stan itu bisa tetap jalan sementara karir juga bisa jalan Pak. Jadi ya memang dukungan dari teman-teman saya yang dua juga sangat besar buat saya sehingga saya bisa mengikuti kuliah dan bisa lulus sampai mendapatkan gelar akuntan itu memang dukungan dari mereka. Tapi juga dukungan dari teman-teman artis saya juga yang lain gitu. Jadi mereka melihat saya bahwa jadi seperti mendorong saya supaya ayo kamu juga harus selesai, jangan mengatakan bahwa seniman-seniman itu nggak sekolahnya nggak pernah selesai gitu. Jadi memang ada dukungan dari semua pihak juga Pak buat saya. Itu yang membuat saya jadi kuat juga Pak selama itu. Iya. Luar biasa. Jadi
Tapi memang semuanya itu sudah garis tangan gitu ya. Iya. Bahwa akhirnya ini Edwin Manangsang akan jadi pejabat pemerintah. Amin. Nah, Ya. setelah itu ya, Baik. setelah lulus Mas Mhm. Edwin ya, kemudian kan ditempatkan di Kementerian Keuangan. Betul, Pak. Ya. Betul. Kemudian episodenya seperti apa ini?